السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى آمرا تقواه وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Amin ya rabbal alamin. Jamaah juhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah pada zuhur hari ini. Kita masih akan mengurai kembali yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 53 yang kemarin sudah kita sampaikan sebagian kecil dari apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Para jamaah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma uhibbu anna liyad dunya wa ma fiha bihadhil ayat." Kata Nabi, aku tidak menyukai bila Allah memberikan kepadaku dunia dan seluruh isinya, tapi tidak diberikan kepadaku surat Az-Zumar ayat 53. Maka aku lebih memilih surat Az-Zumar 53 itu daripada aku diberikan dunia dan isinya tapi aku tidak diberikan surat Az-Zumar ayat 53. Yang kemarin ayatnya sudah kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Qul, katakan Muhammad, kata Allah, ada suatu yang kita ambil bahwa Allah tidak mau berbicara langsung dengan para pelaku dosa. Jadi Allah itu tidak mau berbicara kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau Allah dengan orang-orang soleh, para nabi, para rasul, Allah bicara langsung. Ya ayyuhan nabi, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Tapi ketika Allah berbicara kepada para pelaku dosa, Allah tidak berbicara langsung, tapi Allah menitipkan kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hei kaulaku, hei hambaku
orang-orang yang telah melampaui batas, orang-orang yang keterlaluan di dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya kata Allah, Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah, jadi ayat ini ayat yang begitu sangat lembut tentang sifat Allah terhadap para pelaku dosa. Allah masih memanggilnya dengan panggilan ya ibadi, hei hambaku, hei kaulaku. Para jamaah, padahal dalam kehidupan kita, kalau ada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, dosa itu ada dua. Yang pertama disebut ada dosa zalat, zalatul qadam. Ada orang jalan lalu menginjak kulit pisang, lalu terpeleset, terjatuh. Zalatul qadam. Jadi ada dosa itu tidak disengaja, terpeleset. Ya apa ya apa, aku tidak bisa menghindar. Ya apa ya apa, aku ini kejepit sehingga aku ini melakukan perbuatan dosa. Nah, orang yang melakukan dosa seperti ini biasanya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang apabila berbuat dosa, berbuat dosanya tidak direncanakan. Itu gampang. Istighfar saja ping telu, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ya Allah khilaf. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni, maafkan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Diampuni dosanya oleh Allah. Karena tidak disengaja. Karena Allah itu Maha Pengampun. Nah, kalau kita kan dosanya dosa yang dinikmati. Kita ini kalau berbuat dosa karena senang, maka ada yang kedua disebut dengan dzunub atau dzanbun. Dzanbun itu artinya ekor, kemana-mana ngintili terus. Jadi kalau sudah berbuat dosa satu kali, kok ketagihan, kepengen mana? Di awal tidak direncanakan berbuat dosa. Di awal kita tidak tahu seperti apa dosa itu nikmatnya. Tahu-tahu kok enak ya. Lalu dia ngintili, diulang lagi, diulang lagi. Itu disebut dzunub atau dzanbun. Dalam bahasa hadis Rasulullah, tidak ada dosa kecil kalau dosa itu dilakukan terus-menerus. La saghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dosa itu dilakukan terus-menerus. Ya besar juga, sedikit jadi bukit. Tetapi la kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau orang itu mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini orang mukmin, usai sholat saja istighfar. Astagfirullahaladzim. Habis istighfar, dosa mana? Istighfar mana? Mari istighfar, dosa mana? Istighfar mana terus? Cuma berbuat dosanya jangan direncanakan. Kan ada orang gini, Pak, kalau orang itu habis berbuat maksiat, terus dia tobat minta ampun, terus maksiat lagi, terus minta ampun lagi, gimana Pak Ustaz? Apakah orang ini tidak mempermainkan Allah? Ya tergantung. Kalau habis tobat dia istighfarnya direncanakan, berbuat dosanya direncanakan, nah itu mempermainkan. Tapi kalau kita ini, ya Allah dosa mana, aku nggak niat, ampun Allah, istaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, lalu terulang lagi, ya taubat lagi. Tinggal duluan mana dengan kematian. Mudah-mudahan di antara sela-sela dosa tobat istighfar, dosa tobat istighfar, pas layak istighfar mati, kan husnul khotimah. Daripada habis dosa terus mati, wah ini tidak kita harapkan. Makanya dalam majelis-majelis kita selalu mohon, ya Allah, Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah mohon kau berikan umur barokah, akhir hayat tetap husnul khatimah. Itu disebut dengan dzunub atau dzanbun. Dan ada kategori dosa besar itu disebut dengan sayyiat.
Sau, sayiat itu sauun, bangkai yang ada di pinggir jalan. Sebenarnya orang kalau melihat bangkai nggak ada yang suka, pasti menghindar. Oh, ada bangkai, baunya agak karuan, dia akan menghindar. Setiap orang kalau sadar kalau itu perbuatan dosa, kalau itu perbuatan maksiat, sesuatu yang buruk, yang keji, pasti dia akan menghindar dari perbuatan itu. Kalau diibaratkan perbuatan dosa itu ibarat bangkai. Maka dosa besar itu disebut dengan fahsya. Fahsya. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dicinta oleh Allah, para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan curahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang terbebas dari 3 hal. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak yang hadirin, Ibu termasuk orang yang kekasihnya Allah atau bukan, hamba-hamba Allah yang dicurahi rahmat Allah atau tidak. Apa? Yang pertama, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang yang tidak berbuat syirik. Angin zaman sekarang syirik itu ya apa sih? Syirik itu ya sebenarnya orang yang menyembah kepada Allah juga kepada selain Allah, itu syirik. Atau bahkan orang yang tidak menyembah Allah, menyembah ke selain Allah, itu dia syirik. Double, nyembah Allah iya, nyembah selain Allah iya, itu juga syirik. Atau tidak nyembah Allah, nyembah selain Allah, itu syirik. Itu dosa yang sangat besar. Orang yang punya dosa syirik, kalau meninggal dunia belum sempat bertaubat kepada Allah, maka selamanya di dalam neraka. Allah tidak mengampuni. La yaghfiru dzunub, tidak mengampuni dosa orang-orang perbuatan syirik. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa illa harramallah wala taqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq. Yang kedua, hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah orang-orang yang tidak membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan. Berarti ada membunuh yang dibenarkan. Yang gampangnya ketika berperang itu aja lah. Ketika terjadi pengumuman perang, nggak tahu kapan terjadi perang. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya mah yang dimuliakan Allah, tidak membunuh. Lalu wala yaznun, yang kedua, orang-orang yang tidak berbuat zina. Jadi tidak syirik, tidak membunuh, tidak berbuat zina, orang-orang seperti ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain ini, maka para pelaku syirik, pelaku zina, pelaku pembunuh orang, maka ini orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar disebut fahsya. Maka orang yang syirik itu orang yang maksiat kepada Allah. Orang yang membunuh orang lain itu bermaksiat kepada Allah. Ganas. Orang yang berzina itu pun maksiat kepada Allah. Lah dulu itu ada sahabat Rasulullah. Ya, kalau sekarang lah, pas panjenengan nonton di panggung, penyanyinya semlohe gitu kan, panjenengan tuh langsung naik ke panggung, langsung merangkul gitu. Oh no, ceritanya zaman sahabat itu juga ada kejadian. Dia masuk ke pasar, dilalah sing dodol iwa iku, cewek wayu, langsung diambung. Di pasar lihat penjual ikan itu cewek cantik, dia deketin, bukan nawar nanya berapa harganya ikan per kilo, dia deketin, dicium perempuan itu. Habis dicium nyesel ini seorang mukmin saja nih. Nyesel, nih agak mukmin kan seneng, sesel mana ya, karena diulangi lagi. Pulang dia, halaktu ya Rasulullah, datang kepada Nabi, ya Nabi, cilaka aku ini, cilaka. Ada apa kau? Saya itu ya Rasulullah, kok enggak kuat ke pasar, ada cewek cantik yang jualan ikan, saya cium ya Rasulullah. Kata Nabi, istighfarlah kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Karena orang ini tidak bisa menahan, tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi sebenarnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu agama yang penuh dengan rahmat, dengan rahim. Sehingga ada sekumpulan orang-orang musyrik datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini syirik, berbuat syirik. Saya ini mensekutukan Tuhan. Saya ini juga sering membunuh. Saya juga sering berzina tiap malam. Adakah ya Rasulullah kafarat bagi saya, pembebasan bagi saya?" Sementara agama yang kau bawa itu agama yang sangat indah. Tapi aku juga mendengar apa yang kau bacakan di dalam Al-Quran, bahwa kalau para pelaku dosa bersyirik, membunuh, berzina, itu kan pertama yalqa asama, dosanya sangat besar. Wa yakhlu au yudha'af lahul adab yaumal qiyamah, pada hari kiamat azabnya dilipat gandakan oleh Allah. Wa yakhlud bihi muhana, yang ketiga orang ini dimasukkan ke dalam neraka, kekal dalam keadaan hina. Jadi orang syirik, orang pembunuh, orang pezina itu mendapatkan 3 hal balasan dari Allah. Pertama, mendapatkan dosa yang sangat besar. Yang kedua, siksanya dilipat gandakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, kekal dalam keadaan hina. Alhamdulillah. Terutama syirik. Orang syirik sampai meninggal dunia tidak sempat tobat, neraka. Tapi kalau membunuh dan zina sampai meninggal dunia dia tidak bertobat, itu masih ada urusan Allah. Gusti Allah memberikan rahmat sehingga diampuni, itu masih ada haram. Tapi kalau syirik tidak bisa. Tapi tiga-tiganya ini termasuk dosa besar. Wa yakhlud bihi muhana. Jadi saat itu ketika para sahabat, para orang-orang musyrikin yang datang kepada Nabi menyatakan seperti itu, "Oh, kamu masih belum selesai mendengarkan ayatnya, karena ada ayat lanjutannya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah." Sekalipun kamu syirik, sekalipun kamu pembunuh, sekalipun kamu pezina yang tiap malam zina, kalau engkau taubat kepada Allah, lalu engkau menguatkan iman, lalu temenan melakukan amal soleh yang serius, sungguh-sungguh, faulaika, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu satu. Yang kedua, di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Imam As-Suyuti di dalam kitab Syu'abul Iman, walaupun sanadnya riwayatnya lemah, tapi baik juga untuk disampaikan bahwa surat Az-Zumar 53 ini berkenaan dengan seorang budak, yaitu namanya Wahsy bin Harb. Wahsy ini budaknya Hindun. Hindun itu istrinya Utbah. Mereka adalah orang-orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang selalu menyiksa umat Islam. Dan ketika perang Badar, Utbah itu ayahanda daripada Hindun. Sementara suami Hindun itu nanti menjadi Abu Sofyan, itu nanti akan masuk Islam dan juga mendapat jaminan surga. Ayahnya Hindun ketika perang Badar itu terbunuh. Pembunuhnya adalah paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Hindun nangis, Hindun marah, Hindun benci sekali. Kenapa? Ayahnya mati dibunuh oleh Hamzah. Maka dia berbisik kepada budaknya bernama Wahsy, kalau engkau bisa menombak pembunuh ayahku, maka engkau akan aku bebaskan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada cita-cita budak kecuali mereka ingin mendapatkan kemerdekaan atas dirinya. Maka Wahsy menyetujui, baik kalau begitu. Maka ketika perang Uhud itulah ternyata Hamzah ditombak oleh Wahsy. Kegirangan, senang itu Hindun,
jingkrak itu Hindun, maka dibelahlah dadanya Hamzah itu, dikeluarkan jantungnya Hamzah itu, lalu dikunyah-kunyah oleh Hindun. Bengisnya begitu itu perempuan. Hindun ini seorang yang suka mengobarkan semangat, membakar semangat pasukannya, dan dia termasuk orang yang paling garang. Buktinya Hamzah sudah dibunuh, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan saudara-saudara. Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis seperti ini ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? "Wahai sahabatku, bila engkau ingin menangis untuk Hamzah, maka menangislah engkau." Betapa kejinya saat itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika Fathu Mekah, jadi kemenangan kaum muslimin Fathu Mekah, maka Nabi bersama pasukannya dengan jumlah yang sangat besar maksimal, mereka masuk ke kota Mekah, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu begitu sangat begitu sangat rendah hati dalam kemenangan. Kenapa? Karena diturunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sampai dalam riwayat dikatakan kepalanya Nabi itu menyentuh kepalanya unta, sebab rendah hatinya Nabi ketika mendengar kemenangan kaum muslimin Fathu Mekah itu. Diturunkan surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka Nabi bertasbih, bertahmid, beristighfar, mohon taubat kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu surat An-Nasr ayat ketiga. Rendah hati ketika kemenangan umat Islam. Oh, sekarang kalau ada kesebelasan menang, Pak, apa yang terjadi di jalan, di mobil? Hurraan, senang, dirayakan. Tapi Rasulullah tidak. Kata Nabi, hari ini adalah hari yang tidak ada balas dendam. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Hari ini adalah hari kalian merdeka. Hari ini hari tidak ada permusuhan. Padahal ketika Nabi masuk kota Mekah itu, di sana masih ada sisa-sisa musuh yang ada di situ. Bahkan Nabi punya list merah orang-orang yang kalau Nabi, orang-orang yang namanya dan orang ini boleh dibunuh, termasuk Wahsy. Termasuk Wahsy. Tapi dalam catatan sejarah ternyata tidak ada teknologi atau siasat peperangan sebagaimana Nabi melakukan siasat peperangan. Hari itu hari kemenangan, tapi tak ada satupun darah yang mengalir. Kata Nabi, hari ini hari yang tidak ada balas dendam. Hari ini hari kalian merdeka. Hari ini kalian tidak ada permusuhan. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia selamat, aman. Siapa yang masuk ke masjid, aman. Seperti itu. Masya Allah. Nah, lalu singkat cerita, Wahsy ini gak enak hati. Saya ini sudah membunuh pamannya Nabi, gak mungkin Nabi bisa memaafkan saya. Dan Nabi mengatakan, siapa yang ingin hidup di kota Mekah, maka wajib mengikuti aturan yang Rasulullah keluarkan. Dan siapa yang ingin hidup di kota Mekah tapi membuat onar, maka tunggu waktu selama 3 bulan, akan aku perangi. Atau siapa yang ingin melakukan suaka ke negara tetangga, dipersilahkan, diberi kebebasan. Dengan kesadaran, Wahsy lalu meninggalkan kota Mekah. Dalam suatu cerita ketika Wahsy sudah nyampe di Syria kalau tidak salah, maka Nabi memerintahkan sahabatnya, tolong susul Wahsy, tawarkan Islam. Maka ketika nyampe ke Wahsy, Wahsy, engkau mendapatkan salam dari Nabi untuk masuk Islam. Apa jawabannya? Islam yang mana yang kau tawarkan kepadaku?
Bukankah dalam Al-Quran yang kau baca dikatakan, siapa yang berbuat syirik, siapa yang membunuh, siapa yang berzina, itu lengkap, aku ini semua lakukan, aku lakukan. Aku melakukan semuanya. Maka turun surat Az-Zumar 53. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bapak Ibu, kita kalau melihat orang bunuh orang, kita tahu dengan mata kita, kita bilang apa orang ini? Setan. Bukan manusia, setan. Masya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi. Anak panjenengan dijinai ambil tonggone, dirampas hartanya, dilukai tubuhnya. Kira-kira panjenengan akan memaafkan orangnya ketika minta maaf? Nah, akan. Saya ke belakang ambil kubang sekalian, penjara. Mungkin begitu. Tapi apa komentar Allah dalam surat Az-Zumar 53? Ya ibadi, hei hambaku. Allah masih manggil kita hambanya. Allah masih manggil kita, hei kaulaku. Orang tua saja ketika anaknya dilahirkan, dibesarkan, dikuliahkan, lalu pulang bawa calon istrinya. Pak, Bu, saya mau menikah dengan dia, saya saling mencintai. Lalu bapak ibunya nggak setuju. Saya sudah setia Pak, dengan dia saling setia mencinta. Kalau kon nggak nurut wong tua, mus pergi dari rumah ini, nggak dianggap anak lagi. Begitu. Padahal ini untuk nikah, untuk yang halal, gara-gara gak nurut pilihan orang tua. Orang tua berani untuk mengusir anaknya. Ini Allah sudah berbuat syirik manusianya, membunuh setiap waktu, berzina setiap malam, kata Allah. Ya ibadi, hei hambaku, hei kaulaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Sekalipun kamu itu keterlaluan berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Coba bayangkan di sini, sampean punya tetangga jahat, sampean sakit hati, lalu dia datang kepada kita. Kalau dia datang kepada kita, kira-kira minta apa? Minta duit atau minta maaf? Minta maaf. Anak bermusuhan dengan saudaranya, dengan orang tuanya, lalu diusir jauh. Tahu-tahu sebelum orang tua meninggal, dia datang. Kira-kira minta dianggap jadi anak, dimaafkan kesalahannya, atau minta bagian warisan? Minta dimaafkan. Tapi Allah di sini, sekalipun engkau bermaksiat dosa yang terlalu besar, engkau adalah hambaku, aku akan memberikan rahmat kepadamu. Bayang, aku akan beri surga. Rahmat itu artikan surga, bukan sekedar memberikan ampunan. Mesti kan la taqnatu min maghfirallah, gitu kan? Jangan putus asa dari ampunan Allah. Bukan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Masya Allah, bukan sekedar diampuni, tetapi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kan gak mungkin lah orang punya salah sama kita datang terus minta bagian, minta duitnya dong. Paling tidak minta maaf dulu. Ini Allah, gak usah kau minta maaf, kamu datang kepadaku, akan aku rahmati. Masya Allah. Makanya para ulama mengatakan tidak ada ayat yang lebih luas tentang menjelaskan maafnya Allah selain surat Az-Zumar ayat 53. Oleh karena itu jangan pernah berputus asa dalam keadaan apapun untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbi awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an 'amala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.